Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, silakan kalian like dan subscribe. Oke, untuk video kali ini saya akan mau membahas tentang parodi Amin Rais, di mana Amin Rais dan Jimmy Swilo berbincang-bincang seru dan kocak bareng Bah Amin Rais mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo. Oke, kita langsung aja tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, ini warahmatullahi Jimmy Swilo. wabarakatuh. Wah, pucuk dicinta ulang tiba. Apa? Saya dari kemarin loh Mbak, Iya. nungguin Mbak. Akhirnya nongol juga. Ada apa nih, ada apa? Mau ngebahas soal apa nih Mbak? Presiden Prabowo Subianto. Oh, soal Pak Prabowo. Ya udah lanjut Mbak. Menurut saya memang ada orang-orang yang sudah a priori ya, Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? dalam bahasa Inggris a priori, yaitu tidak mau menggagas, tidak mau melihat secara objektif ya. Pokoknya tidak percaya. Pasti buruk, pasti jelek, pasti hancur, ya. Bahkan lebih buruk dari rezim sebelumnya. Dan yang kedua, itu memang memakai kacamata yang penuh kebencian. Ini hampir sama dengan yang pertama, tetapi karena kacamatanya itu penuh dengan hatred, dengan kebencian, maka tidak bisa melihat langkah-langkah Presiden Prabowo yang kelihatannya sesungguhnya akan mulai mengurai beban yang super berat dari Presiden kita yang sekarang sedang menjadi tampuk pemegang kekuasaan nasional. Oke. Gini Mbak, saya mau nanya sama Mbak. Menurut Mbak, kepemimpinan Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto ini, menurut Mbak akan berhasil nggak? Kalau saya optimis, insya Allah akan berhasil. Nah, kalau menurut Mbak sendiri gimana? Termasuk saya itu kira-kira mengatakan Pak Prabowo insya Allah berhasil asalkan ada 4 syarat. Ada 4. Pertama Mbak, Yang pertama itu realistis ya. Tidak mungkin 10 tahun kerusakan yang ditimpakan ke bangsa ini kemudian diharapkan dalam ya 6 bulan atau 1 tahun kemudian sudah selesai. Itu mustahil ya. Jadi harus realistis ya. terus yang kedua, Kemudian yang kedua, memang langkah-langkah Pak Prabowo itu perlu dukungan rakyat. Karena tanpa dukungan rakyat, mungkin juga kemudian kurang legitimasinya, kurang bobot keabsahannya, ya. Sehingga memang think tanknya Pak Prabowo itu selalu membaca terus sejauh mana dukungan publik itu dipantukan, ya, diarahkan kepada langkah-langkah yang ditempuh oleh Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto. ketiga Mbak, yang ketiga. Yang ketiga itu memang harus ada satunya kata dengan perbuatan. Jadi usahakan sungguh-sungguh ya, apa yang dikatakan itu yang dikerjakan ya. Dan kemarin itu saya kira ada sedikit ceglongan yang membuat kita semua kaget ya, yaitu di satu pihak Pak Prabowo mengatakan pilkada jangan dicampur tangani, biarkanlah demokrasi berjalan di tiap-tiap pilkada untuk wali kota, bupati, kemudian gubernur ya. Nah tiba-tiba kemudian sebelum keluar negeri memberikan dukungan tertentu kepada yang sedang bertarung di pilkada di Jawa Tengah. Nah, seperti ini itu jangan diulangi. Bentar. Kalau menurut saya kemarin itu soal pilkada Jateng itu,
Pak Prabowo itu bicara dalam kapasitasnya sebagai ketum partai, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Wajar dong dia memberi dukungan kepada calon dari partai dia gitu. Ngerti? Ya. Jadi Mbak, menurut saya kita berikan dulu kesempatan kepada presiden baru kita ini untuk menjalankan visi misinya gitu. Jadi jangan terlalu menuntut banyak karena semua ini butuh proses Mbak. Nggak segampang membalikan telapak tangan. Ya. Sekarang kan udah kita lihat baru beberapa bulan aja beliau berkuasa udah pada kabur tuh, udah pada banyak tuh yang ketangkap korupsi termasuk judi online itu udah dibasmi semua. Nah itu tanda-tanda keberhasilan beliau gitu, udah kelihatan dari awal. Jadi kita sebagai rakyat harus optimis dengan pemimpin kita gitu loh. Nggak gampang loh jadi pemimpin. Saya mengimbau kepada Presiden Indonesia, berikanlah kesempatan yang fair kepada Pak Prabowo ya sampai 9 bulan dan sebanyak 1 tahun. Kalau kemudian setelah 1 tahun ternyata memang tidak ada hasilnya, kemudian ternyata menjadi lagi-lagi kepanjangan tangan dari oligarki, kepanjangan dari mafia dan lain-lain, saya pun juga termasuk akan menghentak dan akan mengingatkan bangsa Indonesia bahwa kita sudah menjadi bangsa yang masa depan kita menjadi katakanlah lebih gelap ya. Ini tidak bicara dengan teks tidak ya, tapi langsung saja ya dengan poin-poin tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, berikanlah kesempatan yang fair buat Pak Prabowo ya, jangan diganggu dulu. Siapa yang akan ngeganggu? Termasuk saya. Emang Mbak ini kerjanya ganggu melulu. Setiap presiden berkuasa itu diganggu terus sama Mbak. Mulai dari Presiden Soeharto, ya kan? Ya. Terus Bu Megawati sampai Gus Dur diganggu terus. Kalau Pak Jokowi mah itu udah makan empuk Mbak itu. Untung aja Pak Jokowi nggak ngebales. Kalau Pak Jokowi mau ngebales mah udah di penjara Mbak dari dulu karena begitu frontal, begitu vokal Mbak menghujat dia dan keluarga. Emang dari dulu ngeganggu terus ini Mbak. Sebenarnya Mbak ini banyak nih kesalahannya. Banyak banget loh dosa-dosa Mbak. Mas sadar kan dengan kesalahan Mbak? Banyak dosa serta kesalahan. Iya makanya. Kalau ada yang keliru tentu dari hamba Allah. Siapa yang banyak kesalahan? Saya. Siapa namanya orang yang banyak kesalahan? Hamba Allah yang namanya Amin Rais. Akhirnya beliau ngaku juga. Oke, itulah parodi Amin Rais ya, sangat lucu ya yang dibawakan oleh Jimmy Swilo ya. Oke, untuk videonya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.